Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pusparimadanti, NIM 2003734 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu jenis kebijakan perdagangan internasional, yaitu premi dan diskriminasi harga. Premi dan diskriminasi harga merupakan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor. Ekspor didefinisikan sebagai ketika harga barang yang diproduksi dalam suatu negara dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan. Nah, kebijakan ekspor bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, biasanya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan perdagangan nasional dalam bidang ekspor. Salah satunya adalah pemberian premi dan diskriminasi harga. Yang pertama, saya akan membahas mengenai premi. Premi adalah bonus yang diberikan pemerintah untuk para produsen karena mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Nah, biasanya premi ini diberikan dalam bentuk bantuan biaya produksi atau pembebasan pajak dan juga bisa berupa pemberian fasilitas. Nah, pemerintah memberikan premi kepada produsen dengan tujuan supaya barang-barang ekspor memiliki daya saing yang kuat di luar negeri. Dari sisi produsen sendiri, premi akan mengurangi harga jual produk karena produsen mengurangi beban produksi. Produsen itu berharap ketika harga jual produknya murah, maka permintaan masyarakat akan meningkat, sehingga produksi akan meningkat dan pada akhirnya perusahaan akan mendapat untung. Yang kedua, ada diskriminasi harga. Menurut Kotler dan Keller, diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang sama atau sejenis diperlakukan secara tidak sama. Kotler dan Keller membagi diskriminasi harga berdasarkan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, penjual menetapkan harga terpisah untuk masing-masing konsumen, tergantung dengan intensitas persaingannya. Tingkatan yang kedua yaitu penjual menetapkan harga lebih rendah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih besar. Dan tingkatan yang ketiga, penjual menetapkan harga berbeda kepada kelompok berbeda dari pembeli. Contohnya, penjual dapat mengkelompokkan konsumen berdasarkan waktunya ataupun berdasarkan lokasi di mana ia berada. Nah, dapat disimpulkan dari pendapatnya Kotler dan Keller bahwa diskriminasi harga ini merupakan penetapan harga jual barang yang berbeda pada dua pasar. Contohnya, penetapan harga barang yang dijual di pasar internasional akan lebih mahal, sedangkan yang di pasar dalam negeri lebih murah ataupun sebaliknya. Hal ini tentunya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan daya beli konsumen yang berbeda dari setiap negara. Sementara itu, menurut Hakim dalam www.kho.htm, tidak semua perusahaan jasa dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja diskriminasi harga ini dapat dijalankan dengan sukses. Nah, dalam rangka mengimplementasikan diskriminasi harga dalam pasar, ada beberapa asumsi yang harus diikuti sebagai berikut. Yang pertama, pasar harus tersegmentasi dengan baik dan masing-masing harus menunjukkan intensitas permintaan yang berbeda. Pasar telah terbagi atas kelompok dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lokasinya atau kebutuhan waktunya. Dan pembeli yang ada dalam pasar, setiap kelompok konsumen ini masing-masing harus memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, yang kedua, anggota dalam segmen harga rendah harus tidak bisa menjual kembali barang kepada segmen harga yang tinggi. Asumsi yang ketiga yaitu perusahaan pesaing tidak dapat menjual harga lebih rendah dalam segmen harga yang tinggi. Asumsi yang selanjutnya yaitu biaya segmentasi dan kebijakan pasar tidak boleh melebihi pendapatan ekstra dari diskriminasi harga. Dan yang terakhir, dalam praktek diskriminasi tidak boleh merugikan konsumen, dan praktek diskriminasi ini harus legal. Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi harga ini akan sangat menguntungkan jika konsumen yang berbeda memiliki ketertarikan yang berbeda kepada setiap perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga, atau yang biasa disebut dengan elastisitas permintaan. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya diskriminasi harga yang sempurna ini akan sulit dilakukan karena terdapat pengaruh struktur pasar yang berbeda. Diskriminasi harga ini tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna karena permintaan pasar di
dalam persaingan sempurna ini cenderung sangat elastis, sehingga perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk-produknya. Dan juga diskriminasi harga ini akan sulit dilakukan jika penjual tidak dapat mengidentifikasikan karakteristik pelanggan, ataupun ketika penjual tidak dapat mengidentifikasi informasi yang ada di pasar. Demikian penjelasan mengenai kebijakan perdagangan internasional dari segi ekspor, yaitu premi dan diskriminasi harga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.